Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Mapel Mat Wajib hari ini. Dan untuk hari ini Ustadz izin off cam dulu ya. Oh, suaranya kecil ya. Bentar. Start setting dulu audionya. Cek, halo halo. Sudah kedengaran jelas suara Ustadz? Lumayan, sudah bagus Ustaz. Oke. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan materinya. Kita kemarin sudah selesai materi fungsi linear ya, fungsi linear. Kemudian Ustadz terakhir berikan tugas ya. Kemarin juga sudah ada beberapa yang mengumpulkan walaupun ada yang belum ya. Oke, sekarang kita bahas fungsi kuadrat. Oke, kita mulai dari awal dulu yaitu definisi dan bentuk umumnya. Oke, jadi nanti di fungsi kuadrat ada beberapa istilah juga seperti halnya di fungsi linear. Akan ada yang namanya peubah ya, peubah atau variabel. Kemudian koefisien ya, ini pasti masih ingat ya, konstanta. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar akar-akar persamaan. Oke, kemudian fungsi kuadrat ini bab besarnya ya. Oke, ada persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Tahu ya bedanya persamaan dan fungsi? Kalau persamaan itu pokoknya kalimat matematika yang ada tanda sama dengannya. Nah, tetapi persamaan itu belum tentu fungsi. Kalau fungsi itu menunjukkan hubungan perubahan nilai antar variabel-variabelnya. Jadi suatu variabel mempengaruhi nilai variabel yang lain. Kemudian parabola ya, sumbu simetri, titik puncak, nilai maksimum dan minimum. Oke, kita sampai di sini ya peta konsepnya. Jadi fungsi kuadrat ini. Nah, ini persamaan kuadrat. Nah, kita perhatikan kalau fungsi kuadrat itu ada tanda atau ada notasi F. Ini menunjukkan fungsi fx. Berarti fungsi fx ini dipengaruhi oleh nilai x. Ketika kita merubah nilai x-nya, maka fungsinya juga berubah nilai. Sedangkan persamaan kuadrat, nah ini persamaan kuadrat di sini tidak ada notasi f atau fungsi. Jadi di sini hanya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat, persamaan yang sering kita temui di matematika. Kemudian nanti kita akan belajar ini daerah asal. Oh, ini sudah ya, daerah asal, daerah kawan ya, domain dan kodomain, kemudian daerah hasil, kemudian koefisien ya, A, B, C. Lalu nanti ada diskriminan, ada nilai diskriminan lebih besar dari 0, sama dengan 0 dan kurang dari 0, kemudian nilai maksimum, minimum, dan persamaan sumbu simetri. Nah, nanti akan ada banyak lagi variasinya. Oke, kemudian nanti kita belajar bagaimana kalau A ya, A ini adalah koefisien dari x kuadrat. Ketika A-nya lebih besar dari 0 bagaimana, dan ketika dia kurang dari 0 bagaimana. Nah, kita pertama harus pahami dulu apa itu fungsi kuadrat. Ya, jadi fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2 atau kuadrat. Ya, kalau kemarin fungsi linear ya, itu pangkat tertingginya pangkat 1, X ya. X pangkat 1. Sementara kalau fungsi kuadrat
pangkat tertingginya kuadrat ya, atau pangkat 2. Nah, ini. Kemudian grafik fungsi kuadrat berbentuk kurva atau parabola. Kalau fungsi linear kemarin grafiknya bentuknya apa? Garis lurus ya. Garis. Ya, garis. Ya. Kalau grafik fungsi kuadrat nanti bentuk grafiknya yang akan kita dapatkan ketika kita menggambar adalah bentuk kurva. Kurva atau parabola. Sama ini ya. Kurva itu apa? Kurva itu bentuk lengkung. Jadi dia tidak lurus, lebih halus dia, lebih mendekati lingkaran atau oval, tapi tidak tertutup. Kemudian bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ini, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, jadi A ini adalah konstantanya, koefisien ya, koefisien dari X kuadrat. Kemudian B ini koefisien dari X dan C adalah konstanta. Dengan A, B, dan C adalah konstanta real. Artinya A, B, dan C ini bilangan real ya. Bilangan real, bilangan nyata. Tetapi A tidak sama dengan 0. Pembatasan A tidak sama dengan 0 menjamin bahwa fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C bukan fungsi linear. Oke. Kenapa seperti itu? Kita kalau menggunakan A-nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 X kuadrat plus BX plus C. Maka kita akan dapatkan Y sama dengan BX plus C. Di mana ini adalah bentuk fungsi linear. Nah, jadi ketika A-nya kita masukkan sama dengan 0, ya, ini untuk A sama dengan 0, kita akan dapatkan bentuk fungsi linear. Oke. Maka di sini diberi batasan A-nya tidak boleh sama dengan 0, sehingga dia tidak berubah menjadi fungsi linear, tetapi tetap fungsi kuadrat. Nah, ini grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola atau kurva ya. Atau kurva. Ada yang bilang parabola, ada yang bilang kurva. Dia bisa menghadap ke atas atau ke bawah. Oke, yang kiri ini kita lihat dia bagian yang terbuka adalah bagian atas. Nah, maka ini disebut kurva atau parabola menghadap ke atas. Ini menghadap ke atas. Sementara yang sebelah kanan, bagian yang terbuka adalah bagian bawah. Maka kita bisa katakan kurva yang sebelah kanan ini kurva menghadap ke bawah. Nah, jadi arah hadapnya itu dari bagian yang terbuka, bukan ujungnya ya, bukan ujungnya yang agak meruncing ini, tetapi bagian yang terbuka. Jadi kalau gambar yang kiri ini kurvanya menghadap ke atas, sementara yang kurva sebelah kanan menghadap ke bawah. Nah, nanti kita akan belajar kapan suatu grafik fungsi kuadrat itu membentuk kurva menghadap ke atas dan kapan dia menghadap ke bawah. Oke, karena nanti dengan bentuk fungsi kuadrat yang berbeda akan menghasilkan bentuk grafik yang berbeda juga. Nah, selanjutnya ini. Dalam grafik fungsi kuadrat ya, ada beberapa komponen. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini sebelah kanan ada gambar grafik fungsi kuadrat bentuk kurva ya. Seperti ini. Nah, nanti kita tunjukkan komponen-komponen yang ada di
kurva tersebut. Pertama, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu adalah ini garis lurus vertikal ya. Ini Ustadz beri tanda panah, kemudian keterangan sumbu simetri adalah garis lurus yang membelah kurva ini menjadi dua bagian sama besar, bagian kanan dan kiri. Nah, untuk contoh gambar ini, sumbu simetrinya berada di XP. Ya, XP posisinya di sini. Ini disebut sumbu simetri. Jadi harus pas di tengah-tengahnya kurva supaya dia membelah menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian ada titik potong dengan sumbu X. Nah, kita lihat di sini sumbu X adalah garis horizontal ini. Garis lurus horizontal ini. Ini sumbu X. Dan ketika kita menggambar kurva, ternyata kurva tersebut memotong sumbu X di dua titik, yaitu X1 di sini dan X2 di sini. Oke, maka X1 dan X2 ini merupakan titik potong dengan sumbu X. Oke, maka untuk grafik ini titik potong dengan sumbu X berada di titik X1,0 dan X2,0. Kenapa ini Y-nya 0? Karena dia tepat di sumbu X ya. Nah, kalau kita gambar sumbu Y kan, ini misalkan sumbu Y. Nah, ketika titiknya tepat di sumbu X, berarti ini di sini adalah Y sama dengan 0. Nah, maka titik potong antara grafik atau kurva tadi terhadap sumbu X berada di titik X1,0 dan X2,0. Kemudian yang ketiga ada titik puncak. Nah, kalau kita perhatikan di kurva ya, itu pasti ada bagian yang sedikit meruncing. Walaupun ini tidak lancip ya, ini halus ya, mulus. Nah, ini disebut titik puncak. Ya, ini titik yang paling ujung, yang paling atas kalau di grafik ini. Titik puncak berada di XP ya. Ya, titik puncak itu pasti selalu berada di X yang merupakan sumbu simetri. Nah, karena tadi sumbu simetrinya di XP, maka titik puncak terdapat di titik XP. Ini X-nya. Kemudian Y-nya di berapa? Nah, ini kalau kita misalkan ini adalah YP di sini. Kemudian YP ini juga disebut sebagai nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu nilai puncak ya. Oke, untuk nilai ekstrim pada kurva yang menghadap ke bawah ya. Ini misalkan Y-nya. Y-nya ini adalah nilai ekstrim maksimum. Karena dia puncaknya di atas. Sementara untuk kurva yang menghadap ke atas ya, maka nilai ekstrimnya di sini di bawah ya. Nilai ekstrim, nilai ekstrimnya adalah nilai ekstrim minimum. Karena dia puncaknya di bawah. Itu ya. Oke, ini adalah beberapa komponen yang terdapat pada grafik fungsi kuadrat. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Jadi sedikit berbeda dengan grafik fungsi linear seperti kemarin ya. Kalau grafik fungsi linear kemarin ada gradien. Sementara kalau grafik fungsi kuadrat tidak ada gradien.
Dia tidak ada kemiringan karena bentuk grafiknya bukan garis lurus, melainkan sebuah kurva atau garis lengkung. Kemudian untuk intercept kemarin kita belajar dari fungsi linear. Intercept itu titik potong pada sumbu Y. Nah, di grafik fungsi kuadrat ini, nanti grafik yang kita gambar juga bisa suatu saat memotong sumbu Y. Jadi dia juga memiliki intercept pada sumbu Y. Tetapi interceptnya tidak ditunjukkan pada titik A. Kalau kemarin kan fungsi linear ya. Fungsi linear Y itu sama dengan mx plus A. Dan A ini menunjukkan intercept. Nah, kalau di fungsi kuadrat tidak demikian. Nah, nanti kita ada cara sendiri untuk menentukan intercept pada grafiknya. Sementara untuk mencari setiap komponennya, setiap komponen pada grafik fungsi kuadrat, ada sumbu simetri, titik potong, titik puncak, dan nilai ekstrim. Nah, nanti kita akan pelajari. Ini masing-masing ada caranya sendiri-sendiri. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Masih mencatat. Oh ya, silakan boleh. Ustaz berikan waktu. Sudah? Gimana? Belum. Oh, belum. Oke. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Silakan ditanyakan. Nanti gambarnya gimana berarti Ustaz? Kan nggak baik gradien. Nah, ya itu. Nanti kita gambarnya tetap pakai plotting titik seperti kemarin ya. Pakai pemetaan. Hanya saja nanti karena bentuknya tidak garis lurus ya, jadi kita tidak bisa
memetakan hanya 2 titik. Nanti ada beberapa titik tertentu yang perlu kita dapatkan dulu sebelum dapat menggambar kurvanya. Oke, nanti kita pelajari. Ini sudah? Apa boleh dilanjut ke slide berikutnya? Lanjut. Oke, sekarang kita belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama, metode yang pertama pemetaan titik sembarang. Jadi ini seperti yang kemarin, metode pemetaan titik sembarang. Jadi langkah-langkahnya seperti kalau kita membuat atau menggambar grafik fungsi linear. Jadi pertama kita buat pemetaan di sembarang titik ya, kita masukkan X-nya berapa, nanti dapat Y-nya berapa gitu ya. Kemudian kita gambar garis koordinat sumbu X, Y-nya. Kemudian kita plotting titik pada bidang koordinat. Kemudian, nah yang membedakan di langkah keempat ini, kalau langkah keempat di cara menggambar fungsi linear kemarin ya, grafik fungsi linear, kita hubungkan titik dengan garis lurus. Kalau yang ini menggambar grafik fungsi kuadrat, titiknya kita hubungkan dengan kurva yang mulus. Jadi dia tidak patah-patah ya, tapi mulus. Nah, metode yang kedua, metode pemetaan titik tertentu. Nah, untuk titik tertentu, nah ini hanya beberapa titik yang kita cari ya. Jadi tidak sembarang titik, kita tidak asal memasukkan nilai X-nya ya. Jadi kita petakan nanti sumbu simetri, kemudian titik puncak. Nah, sementara kalau kita sudah mendapatkan ini, sumbu simetri dan titik puncak, ini sebetulnya sudah cukup untuk menggambar kurvanya. Oke, kemudian selanjutnya seperti tadi ya, gambar garis koordinat, kemudian kita plotting dan hubungkan dengan kurva yang mulus. Contoh ini misalkan. Oke, ini kita coba gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ini penyelesaiannya dengan metode plotting atau pemetaan sembarang titik ya. Seperti ini. Nah, jadi nanti kita buat sendiri dulu ya. Pemetaan sembarang titik. Nah, kita misalkan aja nih. Kalau tadi kan contohnya ini ya. Kita buat pemetaan dulu. Misalkan untuk X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3 ya. Maka kita dapat titiknya di 0,3. Kemudian kalau X-nya 1, Y sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 tambah 3 sama dengan 1 min 4 min 3 ya. 3 plus 3, 0. 1,0. Kemudian kalau X-nya 2, Y sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 3 sama dengan 4 min 8 ya. Min 4 tambah 3 min 1. Titiknya di 2, min 1. X-nya 3. Y-nya sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 3 plus 3. Ini 9 min 12 min 3 plus 3, 0 ya. Titiknya di 3,0. Oke, satu lagi. Kalau X-nya sama dengan 4, Y sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 4 plus 3.
4,3 ya. Iya. 4,3. Gini. Jadi kita sudah dapatkan titiknya, kita bisa buat tabel seperti ini misalkan. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 3, titiknya 0,3. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 0, titiknya 1,0. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya -1, titiknya 2,-1. Kalau X-nya 3, Y-nya 0, titiknya 3,0. Kemudian terakhir untuk X sama dengan 4, Y-nya 3, titik 4,3. Oke, ini seperti ini ya persis. Nah, nanti kita tinggal plotting ke sumbu koordinatnya. Setelah kita dapat titik-titik ini, ya ini kan 0,3, 1,0, 2,-1, 3,0 dan 4,3. Kita gambar sumbu koordinatnya ya. Biar agak bagus dilurusin. Oke, ini sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buat skala ya. Ini X1, 2, 3, 4. Ini Y-nya. Oh, kurang ke atas Y-nya. Ini 1, 2, 3. Ke bawah -1, -2, -3. Bentar. Nanti tabrakan ini gambarnya. Ini geser dulu deh. X-nya kurang ke bawah nih. Sorry. Lama ya ngapusnya kalau di PPT. Sini aja deh, gambar lagi. Biar nggak ribet. Misalkan seperti ini. Ya, anggap lurus ya. Ini sumbu X dan sumbu Y. Ini X1, 2, 3, 4. Y-nya 1, 2, 3. -1, -2. Oke. Kita plotting titik-titiknya pertama 0,3. Jadi titik 0,3 X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini. Ini titik 0,3. Kemudian 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini. Ini titik 1,0. Kemudian 2,1. X-nya 2, Y-nya -1. Sini. 2,-1. Kemudian 3,0 ya, berarti X-nya 3, Y-nya 0. Titiknya di sini. Terakhir titik 4,3, berarti X-nya 4, Y-nya 3. Ya. 4 tarik ke atas ini, Y-nya 3 di sini. Nah, ini sudah kelihatan titik-titiknya ya. Dan kita bisa membayangkan kalau titik-titik ini dihubungkan akan membentuk kurva. Nah, kita coba hubungkan. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini adalah kurva dengan
persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ya. Nah, kita tadi mendapatkan gambar kurva ini dengan memplotting atau memetakan titik-titik sembarangan ya. Kan kita tadi masukin X-nya bebas 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ternyata dapatnya seperti ini. Tetapi kalau kita salah memasukkan, artinya memasukkan titik yang lain, misalkan X-nya dari negatif ya. Nanti kita mungkin dapat grafiknya tidak simetris seperti ini, mungkin dapat bagian kirinya aja kayak gini gitu ya. Atau kanannya saja gitu ya. Nah, jadi kalau kita membuat atau menggambar grafik fungsi kuadrat dengan metode pemetaan titik sembarang, kelemahannya di situ. Nanti kita tidak dapat kurvanya simetris. Mungkin dapat yang ini ya, bentuk yang sebelah kirinya saja atau kanannya saja. Ya. Tetapi kalau kita petakan titiknya semakin banyak, ya, ini kan tadi 5 titik kita dapatnya. Kalau semakin banyak, nanti kita bisa mendapatkan grafik atau bentuk kurva yang lebih presisi atau lebih mendekati yang sebenarnya. Tuh. Kemudian, nah ini tadi kita ingat ya, ketika kita menghubungkan titik-titik ini, ya walaupun ya, mohon maaf gambarnya tidak simetris. Tapi kalau kita menghubungkan titik-titik ini, kita menggunakan garis lengkung ya, kurva yang mulus. Jadi misalkan titiknya tadi seperti ini, kita tidak hubungkan dengan garis lurus seperti ini. Nah, ya jadi kita tidak mendapatkan bentuk yang lancip seperti ini, tapi kita harusnya yang seperti ini, yang mulus atau gini ya. Nah, jadi untuk grafik fungsi kuadrat, menggambarnya harus grafik yang mulus, tidak patah-patah. Kalau yang kiri ini kan patah ya. Nah, yang kanan ini mulus. Mulus. Oke, ada yang ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Ini habis ini sesi Zoom-nya habis. Setelah nanti kita sambung lagi ya. Nanti Ustadz buatkan link Zoom berikutnya. Ustadz, Ya. ini mau tanya lagi. Yang apa grafik fungsi kuadratnya bisa mulus, bisa patah kah atau hanya bisa mulus? Hanya boleh yang mulus, Mas. Tidak boleh yang patah ya. Jadi kalau yang patah ini salah.